Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Akibat Panembahan Senopati kepergok manusia saat bersama Ratu Pantai Selatan. Ditulis oleh Handoko, Kamis 10 Juni 2021. Lepih adalah sebuah desa di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di desa itu terdapat bukit yang bermata air yang disebut Pasiraman Kahyangan. Menurut legenda, tempat ini merupakan pertemuan Panembahan Senopati, Raja Mataram I dengan Ratu Penguasa Laut Selatan atau Ratu Kidul. Kata budayawan Jawa Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Menurut legenda, pada suatu ketika Panembahan Senopati sedang duduk bersama-sama dengan penguasa Laut Selatan. Sekonyong-konyong datang seorang pembantu, Nyai Puju, yang akan menyajikan sesuatu yang menjadi keperluan sang Panembahan. Dengan kedatangan Nyai Puju tersebut, penguasa Laut Selatan menjadi sadar bahwa pertemuannya dengan Panembahan Senopati sudah diketahui oleh seseorang manusia atau kamanungsan. Penguasa Laut Selatan cepat-cepat menghindar sambil menarik tangan Panembahan Senopati. Tersambarlah tasbih sang Panembahan yang masih berada dalam genggamannya. Tali tasbih terputus dan manik-manik anak tasbih berhamburan jatuh ke dalam gedung Pasiraman. Serta-merta Kanjeng Ratu Kidul berujar, "Barang siapa dapat menemukan manik-manik anak tasbih yang terendam di Pasiraman Tepih, dialah yang benar-benar akan mendapatkan untung besar." Begja Kemayangan dalam bahasa Jawa, karena anak tasbih Panembahan Senopati merupakan manik-manik yang bertuah bagi penggunanya. Dari kata-kata Begja Kemayangan akhirnya berubah menjadi Kayangan, dan lebih terkenal lagi adalah Kayangan Lepih ucapnya. Serangkaian dengan legenda tentang terjadinya Kayangan Lepih, maka manik-manik tasbih Panembahan Senopati yang berada di dalam gedung Pasiraman dipercaya sebagai batu-batu mulia yang memiliki khasiat. Di antaranya khasiat batu mulia dapat menyembuhkan penyakit, penangkal bahaya, dan menambah kewibawaan. Batu mulia yang bermula dari manik-manik anak tasbih yang terendam dalam gedung itu ternyata menjadi bertambah jumlahnya, menyebar sampai di luar gedung Pasiraman. Bentuk dan warna batu mulia pun bermacam-macam. Bentuk bulat tengah berlubang seperti bentuk anak tasbih disebut batu mulia walirang bang. Jenis batu mulia ini dipercaya berasal dari tumpahan anak tasbih Panembahan Senopati. Oleh karena itu banyak diminati dan dicari, ujarnya. Bentuk bundar dengan warna putih mengkilat disebut manik tirto atau manik toya. Bentuk bundar dengan warna kebiru-biruan disebut nila pakaja. Bentuk bundar dengan warna putih mengkilat disebut manik tirto atau manik toya. Bentuk bundar dengan warna kebiru-biruan disebut nila pakaja. Bentuk bundar dengan warna kehijau-hijauan disebut manik ringin. Bentuk bundar dengan warna ungu disebut manik melaka. Sedangkan bentuk bundar dengan warna kehitam-hitaman disebut manik bonglot. Untuk memasuki kawasan Kayangan Lepih dari arah utara ke selatan akan dijumpai beberapa petilasan yang sarwa-selo. Bahasa Jawa artinya serba batu. Selo betek
petilasan berupa batu besar yang pada bagian atasnya berbentuk seperti atap dapat untuk berteduh. Sekelilingnya berpagar betek, anyaman bilah bambu. Kekhususan petilasan Selop Betek, tempat itu dipercaya sebagai tempat tinggal Nyai Puju beserta keturunannya yang ditugasi oleh Panembahan Senopati untuk menjaga Kahyangan Blabeh. Kemudian tempat itu menjadi pusat penempatan sesaji Raja-Raja Trah Mataram juga di situ, sehingga tempat itu disebut juga Selo Pacaosan. Selo Gapit berupa dua buah batu besar yang pada bagian atasnya saling bersentuhan, katuk tetangkepan, sehingga juga disebut Selo Penangkep. Jika dilihat dari arah utara, bentuknya seperti gapuro. Selo Payung berbentuk batu sangat besar yang pada bagian atasnya manglung. Bentuk dan warna batu mulia pun bermacam-macam. Bentuk bulat tengah berlubang seperti bentuk anak tasbih disebut batu mulia walirang bang. Jenis batu mulia ini dipercaya berasal dari tumpahan anak tasbih Panembahan Senopati. Oleh karena itu banyak diminati dan dicari, ujarnya. Bentuk bundar dengan warna putih mengkilat disebut manik tirto atau manik toya. Bentuk bundar dengan warna kebiru-biruan disebut nila pakaja. Bentuk bundar dengan warna putih mengkilat disebut manik tirto atau manik toya. Bentuk bundar dengan warna kebiru-biruan disebut nila pakaja. Bentuk bundar dengan warna kehijau-hijauan disebut manik ringin. Bentuk bundar dengan warna ungu disebut manik melaka. Sedangkan bentuk bundar dengan warna kehitam-hitaman disebut manik bonglot. Untuk memasuki kawasan Kahyangan Blabeh dari arah utara ke selatan akan dijumpai beberapa petilasan yang sarwa selo, bahasa Jawa artinya serba batu. Selo Betek, petilasan berupa batu besar yang pada bagian atasnya berbentuk seperti atap dapat untuk berteduh. Sekelilingnya berpagar betek, anyaman bilah bambu. Kekhususan petilasan Selop Betek, tempat itu dipercaya sebagai tempat tinggal Nyai Puju beserta keturunannya yang ditugasi oleh Panembahan Senopati untuk menjaga Kahyangan Blabeh. Kemudian tempat itu menjadi pusat penempatan sesaji Raja-Raja Trah Mataram, sehingga tempat itu disebut juga Selo Pacaosan. Selo Gapit berupa dua buah batu besar yang pada bagian atasnya saling bersentuhan, katuk tetangkepan, sehingga juga disebut Selo Penangkep. Jika dilihat dari arah utara, bentuknya seperti gapuro. Selo Payung berbentuk batu sangat besar yang pada bagian atasnya manglung, melelai ke tepian kali menyerupai payung. Petilasan ini dipercaya sangat keramat, ungkapnya. Pada zaman dahulu tempat itu menjadi semedi Panembahan Senopati. Oleh karena itu tempat ini disebut juga Selo Pasemeden. Ada kepercayaan bahwa di Selo Pasemeden tersebut sebagai tempat diterimanya wahyu Keraton Mataram. Setelah berhasil mendirikan kerajaan Mataram, Panembahan Senopati pada waktu-waktu tertentu masih datang bersemedi di Selo Pasemeden ini. Untuk waktu-waktu kemudian, Selo Payung digunakan untuk menempatkan perangkat pelabuhan, ucapnya. Selo Gilang, bagian petilasan Kahyangan Blabeh yang dianggap paling keramat, berupa batu pipih mendatar yang mempunyai kekhususan tertentu, yaitu dulu sebagai tempat bersujud Panembahan Senopati, disebut juga Selo Pasujudan. Konon menurut legenda, Selo Gilang menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati dengan penguasa Laut Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul, menjadi tempat Panembahan Senopati menenteramkan hati.
Kayangan Tlebi ini sampai sekarang masih dipergunakan masyarakat untuk tirakat dan olah batin serta napak tilas sang Panembahan. Demikian ulasan akibat Panembahan Senopati kepergok manusia saat bersama Ratu Pantai Selatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.